Jumat malam tanggal 29 Juni 2018, Rina pamit ke ayahnya. Ia hendak ke ATM. Saat malam semakin larut, Rina belum juga pulang ke rumah. Amin, ayah Rina mulai gelisah. Handphone Rina pun sudah tidak aktif lagi. Esok pagi, Amin keliling mencari Rina ke rumah teman-temannya. Amin pun pergi ke tempat kerja Rina. Namun, ia tak juga menemukan anaknya. Hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekitar jam 1 siang, adik laki-laki Rina mendapat pesan dari Facebook mengabarkan jika Rina ada di gudang penyimpanan kayu di Jalan Meruya Ilir, Jakarta Barat. Dalam pesan itu diberitahukan jika Rina dikunci dari luar gudang. Rina juga dicekik hingga meninggal. Si pengirim pesan juga mengirim pesan lainnya. Kalau mayat sudah ketemu, kasih tahu saya ya, biar saya bunuh diri. Setelah mendapatkan pesan, adik Rina kemudian mengajak seorang tetangganya mendatangi alamat tersebut. Sesampainya di sana, adik Rina minta dibukakan pintu pagar gudang. Namun, tetangga di sana mengingatkan jika terlebih dahulu harus lapor RT setempat. Setelah membuat laporan, Pak RT pun datang bersama petugas polisi. Gudang pun didobrak. Rina memang ada di dalam, dengan kondisi tergeletak. Tubuhnya ditutupi terpal, wajahnya lebam-lebam. Di leher Rina ditemukan bekas cekikan. Begitu juga tubuh Rina yang sudah membengkak. Rina sudah tak bernyawa. Jenazah pun kemudian dievakuasi petugas dan dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebenarnya apa yang sudah terjadi pada Rina? Siapakah orang yang bawa Rina ke gudang tersebut hingga Rina ditemukan sudah meninggal? Inilah kisah dan ceritanya. Rina Kasrina, wanita muda berparas cantik ini adalah putri dari seorang pedagang gado-gado gerobak bernama Amin. Rina dengan ayahnya beserta adik laki-lakinya tinggal di rumah sewa di daerah pemukiman Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Rina merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Ayah Rina membawa Rina dan adik laki-lakinya untuk tinggal di Jakarta. Sementara ibu dan 3 orang adiknya tinggal di kampung. Sehari-harinya Rina bekerja sebagai cleaning service di salah satu mal di daerah Jakarta. Rina sendiri dikenal pribadi yang tertutup. Namun, Rina sangat perhatian dengan keluarganya. Ia selalu membantu pekerjaan ayahnya. Rina juga diketahui memiliki pacar, namanya Aris, yang merupakan warga Bogor. Menurut teman sekitar rumah Rina, gadis cantik itu sedang ada masalah dengan Aris. Dia sudah tidak tahan dengan pacarnya itu. Aris sendiri tak terlalu dikenal keluarga dan juga tetangga. Lantaran Aris kalau menjemput Rina atau mengantarkannya ke tempat kerja, lebih sering menunggu di depan gang di atas motornya. Aris juga tak pernah memberikan identitas dirinya yang jelas. Hal itulah yang membuat Amin, ayah Rina, tak restu dengan Aris. Rina sebelum meninggal sempat bercerita kepada teman dekatnya yang tinggal sekitaran rumah. Menurut cerita temannya itu, Rina curhat, ingin putus dengan Aris. Namun Aris tak mau diputusin. Aris mengaku sangat mencintai Rina. Aris bahkan mengancam Rina akan menyebarkan foto-foto tak pantasnya di Facebook. Teman Rina juga bercerita jika Rina kenal dengan Aris setelah ia sebelumnya pacaran dengan adik Aris. Namun temannya itu tak tahu jelas siapa dan bagaimana wajah adik Aris dan juga mantan Rina. Malam Jumat itu tak diketahui pasti apakah Rina memang izin pergi ke ATM atau janjian ketemu dengan Aris. Bisa jadi Rina izin ke ATM lantaran ayahnya tak mengizinkan Rina bertemu dengan Aris.
Dari pantauan CCTV tempat gudang ditemukannya Rina, terlihat Rina datang berboncengan dengan Aris. Setelahnya, Aris memasukkan sepeda motornya ke dalam pagar gudang. Gudang kayu itu juga merupakan tempat tinggal sementara Aris. Aris bekerja sebagai buruh bangunan di Jakarta. Sementara itu, Rina tampak mondar-mandir di depan pagar gudang. Lantas, Ari menghampiri Rina, kemudian menarik tangannya dan mengajak Rina agar masuk ke dalam. Rina lantas mengikuti ajakan Aris. Saat di dalam gudang, Aris kemudian merangkul Rina. Ia lantas mengakui jika ia sangat mencintai Rina. Ia tak ingin putus dengan Rina, wanita yang sudah dipacarinya selama 8 bulan. Namun, Rina tetap saja ingin putus. Aris lantas memohon-mohon pada Rina untuk tidak diputuskan. Ia juga meminta maaf atas segala kesalahannya. Rina tetap tak mau. Ia tak ingin melanjutkan hubungannya dengan Aris. Hingga percekcokan pun terjadi. Saat itulah Rina mengatakan agar Aris bunuh saja dirinya. Aris yang kecewa dan marah lantas mencekik leher Rina. Rina kemudian meronta-ronta minta tolong. Aris malah semakin kuat mencekik leher Rina, bahkan sampai menginjak-injak leher Rina hingga Rina pun tewas. Sadar Rina sudah meninggal, Aris kemudian menutup mayat Rina dengan terpal. Kemudian ia pergi membawa tas Rina beserta dompet dan barang-barang berharga lainnya. Lantas Aris mengunci pintu gudang, kemudian mengeluarkan motornya. Sebelum pergi, Aris sempat ditegur Parno, warga sekitar yang kebetulan bersebelahan tinggalnya dengan gudang. Wajah Aris kala itu tampak panik dan terburu-buru. Karenanya Parno bertanya, "Ada apa?" Aris kala itu sempat menjawab, "Tidak ada apa-apa. Hanya saja ia ingin bertemu dengan temannya yang bernama Hamid untuk meminta uang." Lantas Aris pun pergi dengan sepeda motornya. Berdasarkan pesan dari Facebook yang dikirim kepada adik Rina dan dari yang terlihat di CCTV, dipastikan jika Arislah yang sudah membunuh Rina. Polres Metro Jakarta Barat lantas melakukan pengejaran terhadap Aris. Pada tanggal 3 Juli 2018, Aris ditemukan di sebuah rumah di Kota Lampung. Kala itu ia sedang tertidur. Saat hendak dibawa ke mobil, Aris sempat melawan dan kabur. Karenanya kaki sebelah kirinya pun didor oleh polisi. Saat berada di kantor polisi Metro Jakarta Barat, ia mengaku sangat mencintai Rina. Namun Rina tak menginginkannya lagi. Rina terus saja minta putus. Aris juga merasa jika Rina memang tak berniat menikah dengannya. Hal itu dirasakannya karena Rina tak pernah mau membawanya ketemu dengan orang tuanya untuk diperkenalkan. Padahal awal perkenalan pertama mereka di Facebook, Rina mengatakan serius dengan Aris yang ternyata sudah menikah namun sudah 4 tahun tak lagi bersama istrinya. Ia bahkan sudah berniat akan menceraikan istrinya. Di mata Aris, Rina sangat cantik jauh dari istrinya. Rina juga memiliki kepribadian yang menyenangkan. Karenanya, ia tak ingin putus dengan Rina. Ia juga tak ingin Rina dimiliki oleh orang lain. Itulah mengapa lebih baik Rina meninggal saja daripada dimiliki orang lain. Atas perbuatannya, Aris dijerat pasal pembunuhan 338 dan perampokan 365 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Di mata Amin, Rina anak yang patuh. Rina tak pernah mengecewakannya. Rina sangat perhatian kepadanya dan juga adik-adiknya. Amin, ayah Rina, sudah sempat mengingatkan Rina agar tak usah ikutin permintaan Aris. Apapun itu, ia khawatir. Jika ingin pergi, Amin melarang Rina pergi sendirian, harus dengan adiknya atau bawa teman. Rina juga tak pernah neko-neko, pulang kerja langsung pulang ke rumah. Hal yang senada juga dikatakan teman dekat Rina yang tinggal sekitar rumahnya. Jika Rina anak yang baik, kalau pulang kerja langsung pulang ke rumah. Tak mungkin pernah ke hotel, apalagi sampai punya foto-foto tak pantas.
Kini Rina yang cantik sudah dimakamkan di Desa Sukamukti, Kuningan, Jawa Barat. Bagi Amin, anaknya adalah anak yang soleh, berbakti. Ia sangat kehilangan putri sulungnya itu. Demikianlah kisah dan cerita kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.